Nanda Putri Sukmara bersama 3 rekan saya, ada Sawanisa, Eva Yuliana, dan Jujun Supriyanta. Saya akan menjelaskan tentang pidana. Apa sih pidana? Pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan, di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang telah melanggar hukum. Dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana itu merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sawanisa. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan oleh seseorang melalui proses peradilan pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Lanjutannya, pengertian sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau diapresiasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Ciri-ciri yang terkandung dalam pidana yaitu: A. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan. B. Pidana itu diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang. C. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi pidana terdiri atas 1. Pidana pokok, A. Pidana mati, B. Pidana penjara, C. Pidana kurungan, D. Pidana denda, E. Pidana tambahan, F. Pencabutan hak-hak tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Jenis sanksi pidana dalam UU PTPK: pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Dalam UU PTPK tidak ada pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. UU TPK juga menambahkan jenis pidana tambahan selain yang diatur dalam KUHP. Pola ancaman pidana dalam UU Tipikor. 1. Model perumusan ancamannya terdapat dalam pasal 2 ayat 2, sanksi pidana menjadi mati menjadi sanksi terberat yang dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Yang kedua, pasal 2 ayat 1, pidana penjara harus disertai pidana denda. Yang kedua, model perumusan kumulatif tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih salah satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jujun. 3. Model perumusan ancaman pidana campuran dilakukan dengan menggabungkan model alternatif dan kumulatif. 1. Cirinya, pengancaman pidana disertai perasa dan atau. 2. Paling banyak diterapkan dalam UU PTPK. 3. Model ini memberi hakim kewenangan seluasnya untuk memilih salah satu sanksi pidana atau menjatuhkan kedua sanksi sekaligus. 4. Perumusan sanksi pidana dalam UU PTPK menganut ancaman minimal khusus yang menyimpang dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk menerapkan atau menjatuhkan pidana. 5. Pencantuman pidana minimal khusus seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus. 6. Suatu ancaman pidana yang tidak dapat begitu saja diterapkan hanya dengan disueantumkan
dalam perumusan delik. Pencantuman ancaman pidana hanya merupakan subsistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. 7. Untuk dapat harus ada aturan pemidanaan terlebih dahulu. 8. Kelemahan dogmatik sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Masalah kualifikasi delik UU PTPK tidak mencantumkan ketentuan formal yang menyatakan kualifikasi yuridis dari tindak pidana korupsi. 10. Masalah pidana minimal khusus. Tidak ada aturan pemidanaan untuk menerapkan sistem minimal khusus. 11. Masalah subjek pertanggungjawaban korporasi. Belum diformulasikannya pidana pengganti denda. Ketika korporasi yang dijatuhi pidana denda tersebut tidak sanggup membayar dendanya. 11. Masalah penerapan pidana mati. Daluarsa penentuan dan pelaksanaan pidana. Berlakunya asas nasionalitas aktif dalam pasal 5 ayat 1 KUHP. 13. Masalah penerapan pidana mati. Jadi kesimpulannya, yaitu hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Proses peradilan pidana mencakup struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan. Sekian dari kelompok 6. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.